Halo teman-teman, welcome back to my channel. Jadi di video kali ini aku pengen ngasih unjuk ke teman-teman bagaimana keseruanku manggung di Kopi Kina selama 3 jam. Mulai dari latihan sampai temanku pada pusing karena materinya banyak dan waktunya sebentar, sampai di hari H yang seru banget deh pokoknya. Yang penasaran? Yuk tonton videonya. Halo guys, lama kita nggak jumpa, lama banget gue nggak bikin video-video lagi nih. Sorry openingnya di mobil ya, pas lagi jalan, tapi tenang ini masih di daerah komplek gue, jadi nggak di jalan raya. Ya semoga dimaklumi lah ya. Jadi kemarin tuh gue sempet dikontak sama Kopi Kina. Jadi mungkin yang ngikutin sosial media gue beberapa minggu yang lalu tuh gue sempet main di Kopi Kina, ya kan. Dan kemarin gue dikontak lagi sama orang Kopi Kina. Dia minta gue buat main lagi nih di kafenya dia gitu. Dan sekarang ini hari Jumat tanggal 6. Ini gue mau latihan di rumah temen gue, di rumah Akbar. Dan ya karena ini cukup mendadak ya ngasih taunya dari tim Kopi Kina, terus mereka pengen gue main 3 jam guys, bayangin 3 jam. Itu berapa puluh lagu tuh harus gue bawain tuh ya kan. Tapi ya gak apa-apa, it's okay, pasti bakal seru. Dan kita lihat nih teman-teman gue, jadi karena dadakan, jadi gue baru ngasih setlistnya dadakan, sorry ya guys kalau kalian nonton video ini. Dari kemarin sih udah banyak yang ngeluh ya, katanya wah gila gue nggak keburu kayaknya nih ngulik lagu-lagu lu segala macem gitu. Tapi ya udah, nanti kita lihat gimana keseruannya latihan. Pasti kayaknya ini pasti ada yang salah-salah terus ya gitu, tapi nggak apa-apa lah ya, kita bawa asik aja dan semoga lancar. Ikutin terus ya perjalanan vlog gue ini dari latihan hari ini sampai besok akan manggung di Kopi Kina jam 9 malam. Ya guys, ada sedikit hal yang membagongkan. Jadi gue udah jalan hampir mau dekat ke pintu depan komplek gue, terus gue lupa ternyata gue nggak bawa laptop. Padahal dalamnya udah file sequencer lagu gue, jadi mau nggak mau gue harus balik lagi. Kalau nggak ya nggak bisa latihan lagu gue gitu. Jadi ya udah deh, kita balik lagi aja ke rumah, kita ambil laptop. Udah tua nih, udah pikun-pikun. Oh ya, gue habis potong rambut nih guys. Gimana? Bagus gak? Bagus dah. Iya. Oh iya, mumpung inget, gue tahun ini rencana akan mau ngeluarin single baru lagi. Maybe antara 1 atau 2 single. Dan rencananya sih di akhir tahun nanti gue mau jadiin satu itu sebagai EP gue gitu. Mungkin kalau temen-temen yang udah pernah tahu, gue akan mengeluarkan EP di tahun ini yang judulnya itu Cerita, EP-nya. Dan EP ini adalah sebagian dari album gue yang nanti akan jadi kompilasi satu album, yaitu album Cerita Cinta. Tapi kita cicil dulu, ini jadi sebuah EP yang dengan judulnya Cerita. So kira-kira next song lagunya bakal sedih atau lagunya bakal happy nih. Terus kira-kira bakal ada duet apa enggak ya? Gue gak bisa janjiin kapan, tapi maybe di pertengahan tahun nanti mungkin bakal rilis gitu. Oke? Doain aja semoga duitnya ada. Oke guys, kita balik ke rumah dulu. Kenapa kelupaan? Thank you. Kenapa pakai gituan segala? Oke, thank you. Dadah.
Ya Pak, makasih Pak. Oke, laptop sudah, peralatan semua sudah. Sekarang kita siap-siap buat pergi beneran ke rumah temen gue buat latihan. Seru banget akhirnya manggung lagi dan bisa menghibur teman-teman di Kopi Kina Kemang. Let's go. Oke, sudah sampai di rumahnya Akbar. Sekarang mau rehearsal bareng kawan-kawanku. Bagaimana? Mengulik dalam waktu 2 hari, kawan-kawan. Pecah ini kendeng. Wah, kacau. Sampai nggak tidur kita. Udah nanti setengahnya dipakai saja. Betul. Let's go, kita latihan. Main ini sih lancar, kita lihat ya. Kalau main lagu pop-popan Dava nih, ya kan Dav? Lancar ya. Yes. Tiap mampu berkata, oh Tuhan apakah ini cinta? Tuh, gue sih ngambek gara-gara aku tinggal ngulik. Ya sudahlah. Direkam. Halo. I said nothing. I said nothing. Hangat yang pelukan takkan terlupakan di air stasiun bundaran HI. Bersama dirimu ku nikmati senja kereta dalam kota. Ya guys, latihan udah selesai. Sekarang jam 1:01 pagi. Lumayan lama latihannya karena memang lagunya banyak. Seru banget tadi latihannya. Dan seperti yang udah gue bilang, karena mendadak, jadi tadi lagu-lagu yang udah gue upload di sesi 3 kayaknya nggak dilatih semua nih. Soalnya kalau dilatih mungkin bisa sampai subuh kayaknya nih. Aduh. Tapi nggak apa-apa. Yang penting besok asik. Terus semoga besok berjalan dengan lancar. Amin. Sekarang udah hampir setengah 2. Gue mau pulang dulu. Gue mau tidur karena besok bakal sampai jam 12 malam lagi. Pulang pagi lagi. Jadi yaudah, segitu dulu untuk hari Jumat ini. Kita next di hari Sabtu besok. Udah sampai rumah. Sudah sampai di kasur, saatnya tidur karena sekarang udah hampir jam 2. Tuh, jam 2 pagi guys, bukan jam 2 siang ini ya. Tapi seru tadi latihannya. Semoga pas perform serunya sama ya kayak pas latihan. So, gua mau tidur dulu. Gua lanjutin vlognya lagi besok. Halo guys, selamat pagi. Sekarang dari Sabtu. Sekarang jam berapa nih? Udah jam 10. Gua habis nulis lirik buat nanti malam. Jadi gue biasanya kalau misalkan manggung tuh antara nulis lirik atau gue screenshot dari Google gitu. Nah ini kebetulan karena banyak, jadi gue screenshot aja lah dari Google. Nggak kelihatan ya? Ya pokoknya gitulah. Gue screenshot aja dari Google soalnya banyak. Kalau misalkan gue forward satu-satu males ngerapiinnya gitu. Jadi biasanya tuh gue rapi nih. Biasanya gue rapi kayak gini. Kelihatan gak? Tuh,
biasanya gue rapi kayak gini. Cuma nih karena lagunya banyak dan males ya bikin rapi kayak gini, jadi ya udahlah kayak gitu aja. Oh ya teman-teman, gue mau tanya dong sama kalian nih. Nanti kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah ya. Buat teman-teman nih yang biasa manggung, entah itu reguler atau mungkin per event atau mungkin weddingan segala macem gitu ya. Teman-teman tuh lebih prefer nulis yang rapi kayak gue tadi, atau asal screenshot aja, atau bahkan ada yang nyari nge-search pas di hari H gitu. Coba dong, gue pengen tahu temen-temen biasanya kalau misalkan lagi manggung tuh lebih suka yang mana. Kalau gue pribadi sih lebih ke tergantung eventnya ya. Kalau misalkan eventnya lagunya sedikit dan memang dia itu butuh ada aransemen gitu, gue harus nulis yang rapi sih supaya part per lagunya tuh gue bener-bener tahu dan bener-bener hafal gitu. Kalau misalkan lupa gitu ya, semua udah tertulis di sini dengan lengkap sesuai urutan dari badan lagunya gitu loh. Tapi kalau misalkan kayak cuma reguler biasa gitu, bisa dibilang kayak jamming gitu, gue sih yang penting ada panduan liriknya aja udah cukup sih gitu loh. Yang penting kalau misalkan pun salah atau lupa lirik di atas panggung kan masih bisa improve gitu loh. Kalau misalkan lagu yang ada aransemen dan segala macam kan nggak bisa ya gitu, karena kita harus patok pada aransemen yang udah dibuat sama MD gitu. Tapi kalau yang biasa-biasa gini sih yang penting ada aja sih lirik. Dan terkadang juga gue suka search di atas panggung juga sebelum manggung. Ya ini nggak tahu ya sebenarnya bagus atau enggak, tapi gue percaya apapun yang kita mau lakukan harus dipersiapkan dengan baik, sekecil apapun event yang kita datengin gitu sih guys. Ya so abis ini gue mau make sure semuanya, mulai dari sequencer, alat-alat apa aja yang dibawa, setlist, dan juga make sure sekali lagi nih buat liriknya ada yang kurang apa enggak. Setelah itu ya udah deh, tinggal tunggu nanti gue berangkat sekitar jam 6. Kenapa jam 6? Karena gue harus ke rumahnya temen gue karena kebetulan event kali ini tuh kita nggak dapet pemain drum yang punya drum pad, jadi nanti kita bakal bawa drum akustik tapi mini set gitu. Makanya harus di prepare lebih jauh-jauh lagi, takutnya Jakarta kan macet, jadi dan gue bawa mobil juga karena harus angkut barang drum temen gue. Jadi gue akan berangkat lebih sore lagi, mungkin jam 6 kali ya gue jalan, atau jam 5 lah gitu, karena ini weekend kan, siapa tahu makin parah ya macetnya ya gitu. Karena lumayan juga perjalanannya dari Depok, gue harus ke daerah Tanjung Barat, dari Tanjung Barat ke Kemang. Nah itu lumayan tuh, jadi gue harus berangkat lebih sore supaya nggak buru-buru gitu. Karena nanti kita harus standby di Kopi Kina tuh sekitar jam 8 buat cek sound, jam 9 baru tank kita main. Oke? Dan ya habis beres-beres gue mau ngedit video ini supaya tayangnya nggak terlalu lama, jadi gue cicil dulu mumpung sekarang masih jam 10 kan, dan eventnya masih jam 9, dan nanti gue juga berangkatnya masih jam 6, jadi gue mau nyicil ngedit video ini supaya tayangnya nggak lama-lama. Dan karena udah lama banget gue gak bikin video YouTube, terakhir tuh vlog gue yang di Semarang ya kalau nggak salah, Semarang apa Solo gitu. Terus mohon maaf banget teman-teman belum gue lanjutin karena seharusnya tuh ada video series, ada 3 perjalanan gue ke Semarang, Mojokerto dan juga Solo. Tapi punten banget teman-teman, belum selesai diedit, terhenti sejak beberapa bulan yang lalu karena gue juga lumayan sibuk. Sekarang kan gue bekerja di salah satu instansi pemerintah. Ya sebenarnya sih tujuan bekerja juga untuk dapat modal buat bikin lagu, karena ya musisi seperti saya mungkin masih belum banyak yang dilirik ya oleh produser ternama dan segala macem, karena ya siapa saya gitu kan. Tapi nggak apa-apa,
kita berusaha, kita fight gimana caranya, berbagai cara untuk bisa bikin album gua tercapai. Dan doain juga ya teman-teman, semoga tahun ini EP gua bisa berjalan dengan baik sesuai dengan plan di bulan Desember nanti. Ya mungkin kalau dari kalian ada yang nanya, lah kan lu keluar dari kantor gara-gara lu pengen jadi musisi, kok lu sekarang balik bekerja lagi gitu. Ya bener guys, jadi memang setelah gua banyak berpikir dan gua mencoba mencerna baik-baik apa dari tujuan gua, memang itu bukan suatu hal yang mudah teman-teman. Karena ternyata setelah gua pelajari, menjadi seorang musisi itu apalagi gua yang belum punya nama dan juga tidak punya predikat apapun di dunia musik ini, memang cukup struggle dari segi modal gitu teman-teman. Dan makanya gue akhirnya memikirkan bagaimana caranya supaya gue tetap bisa fokus buat jadi musisi, ngembangin lagu-lagu gue, ngembangin karir gue di musisi, tapi juga bisa dapat modal untuk bisa ngerjain ini semua supaya ini bisa terlaksana gitu. Dan akhirnya gue memilih buat nyari freelance lah teman-teman gitu, kurang lebih. Karena gue juga punya kemampuan fotografi, videografi, editing video gitu, dan mungkin editing foto. Jadi gue mencoba menggunakan bakat gue ini untuk bisa memodali lagu-lagu gue yang akan gue produce ini gitu. Dan memang sengaja gue nggak nyari yang full time, karena kalau misalkan gue nyari full time ya sama aja kayak kemarin dong gitu. Jadi kurang fokus gitu. Ya walaupun dengan freelance ini konten-konten gue juga mungkin agak berkurang ya kalau teman-teman perhatiin, tapi ya nggak apa-apa gitu. Demi supaya gue ada modal untuk bisa ngerjain hal yang udah menjadi mimpi gue, ya udah nggak apa-apa gitu. Biar nanti mungkin next setelah ini kalau memang semua sudah baik dan semua sudah berjalan dengan lancar-lancar aja untuk yang dari sisi pekerjaan musisi gue, ya gue mulai perlahan-lahan meninggalkan freelance gue gitu. Sebenarnya gue kerja pun juga nggak banyak-banyak, freelance paling berapa. Cuma yang gue syukuri adalah dari freelance ini gue bisa mulai nyicil teman-teman beberapa untuk bisa gue cicil buat bikin lagu. Terus gue coba tawar-tawarin ke beberapa produser. Ya memang masih belum rezekinya. Kemarin waktu itu sempat ada yang nyangkut satu, tapi terus ya saya di ghosting. Gue juga nggak tahu kenapa tiba-tiba pas gue kasih proposal dia tiba-tiba ngilang. Dan ya memang mungkin belum jalannya kali ya. Makanya dari event-event kayak di Kopi Kina gini, hopefully bisa menjadi langkah awal gue buat mengembangkan karir di dunia musik dengan diberikan jam terbang yang banyak di panggung-panggung ya seperti di Kopi Kina ini. Yang pengen tahu keseruannya gimana, jangan lupa di subscribe channel ini dan di like, di komen, dan share juga ke teman-teman kalian. Dan ya kita lihat nanti gimana keseruannya di Kopi Kina. Let's go. Ya, Akbar sedang ber-DIY supaya baunya lebih gampang ya, Bar. Aduh. Nih tips buat drummer-drummer yang mau main live pakai mini set tapi belum punya drum digital, bisa nih ikutin cara ini. Sesat Ya tapi ya kita lagi beres-beres sekarang, bentar lagi mau jalan. Ini udah mau hampir jam 7, takut macet, makanya kita mau jalan dari sekarang. Ya, DIY kedua ya. Ini DIY yang kedua dari Akbar, original by Akbar. Buat drummer-drummer, coba rate seberapa kreatif drummer ini membawa alat-alat tempurnya. Coba tulis di kolom komentar guys. Original by Akbar. Anjay. Anjay.
Aduh. Sudah sampai. Kita mau siap tampil di Kopi Cina. Ada apa lagi? Ya, sudah siap. Kita hari ini siap. Hari ini bawa berapa lagu? 3 lagu aja ya, cukup ya. Satu lagu 15 menit. 20 menit, siap. Ya guys, karena terlalu asik manggung sampai lupa ngevideoin pas lagi manggung. Aduh, sorry ya guys. Yaudah deh, ini ada beberapa cuplikan pas kita lagi nongkrong-nongkrong setelah manggung. Halo Dava. Iya bener kata temen gue lupa pencet videonya, ya ampun. Saking asiknya nih. Yaudah kita lanjut aja. Mas jangan terlalu ngebas mas. Mas jangan terlalu ngebas. Gimiknya tetep ya, tetep. Dua kata Kak Yosef. Apa? Band kalian keren. Wih. Tiga dong. Kedatangan musisi dari Sidoarjo. Mantap sekali Mas Dani. Mas, gak usah terlalu ini mas. Biasanya mas. Akhirnya kita main live. Sudah semenjak kita udah berteman 4 tahun lebih, tapi baru main live sekarang. Terima kasih Dava atas waktunya. Kita main di next kesempatan. Semoga kita main di mana? Java Jazz? Gas? Amin. Nungguin loh mau salaman. Salaman. Banyak ya. Oke, barang sudah kosong, saatnya kita tutup. Bapak Akbar, terima kasih banyak untuk hari ini. Thank you so much. Jangan kapok-kapok main sama gua. Ayolah, main drum-drum lagi, jangan jadi audio engineer terus. Ayo. Oh enggak, lu ini nge-soundmanin gua. Ya wes, saya pamit. Goodbye. Terima kasih banyak. Happy Sunday. Happy Sunday. Iya, karena hari ini sudah Minggu. Bye. Kita sudah selesai hari ini. Seru, asik. Ya, selesai sudah perjalanan manggung gua di Kopi Cina. Asik, seru, menegangkan. Sebuah pengalaman baru. Mati. Sebuah pengalaman baru bisa main di Kopi Cina. Ini yang udah kedua kalinya gue main di Kopi Cina. Mungkin kalau yang ikutin sosmed gue tahu gue sempat posting ada gue main di Kopi Cina, dan sekarang main lagi di sana. Dan ya, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa komen, like, dan subscribe video ini supaya gue semakin semangat bikin konten musik dan konten-konten perjalanan bermusik gue lainnya. See you di next video. Hopefully bisa ngelanjutin vlog ke Mojokerto dan ke Semarang. Hopefully ya teman-teman, tapi dilihat nanti aja. And see you di next performance. Bye bye.